Kami ini akan dilakukan podcast bersama dengan Idea Ansor Maluku Tenggara. Mungkin selanjutnya akan dipandu oleh host Bang Alan Tahir, dipersilakan. Terima kasih Pak. Salam sejahtera, salam. Terima kasih Pak Amir, Pak Ketua yang sudah bersedia hadir memenuhi undangan kami, Ansor dan Rahani Idea. Pernah itu seorang budak Prigias dalam sebuah acara di Metro TV itu beliau bilang, saya tuh diundang Ansor, saya ke sana tuh panitia saja belum ada. Dan malam itu terbukti Pak Amir ke sini belum siap. Jadi itu mungkin bentuk diplomasinya orang Ansor kayaknya. Pak Amir, 13 OPD Mitra Komisi 1, 13. Dari OPD ini, teman-teman bilang Komisi 1, komisi batu api, komisi terbaik. Paling responsif. Hampir semua pemberitaan kalau soal DPRD Provinsi Maluku, lebih banyak yang menghiasi itu Komisi 1. Ini ada yang bilang, sampai overlapping, ketua kabupaten kota belum bayar oleh Komisi 1 seturun. Nah, kalau macet di kabupaten kota, sebaiknya kita langsung saja ke Komisi 1. Pak Amir, Pak Ketua, ada jangan-jangan 6 bulan lebih baik dari komisi yang lain. Silakan Pak, kenapa ada kesan seperti itu? Silakan Pak Amir. Ya, Bang, pertama terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebagaimana tadi disampaikan oleh bos tadi bahwa menyangkut dengan persoalan terkesan berleb ya langkah-langkah Komisi 1 DPRD Provinsi Maluku. Bagi kami memang sudah jadi komitmen bersama karena sesungguhnya wakil rakyat itu dipilih untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Karena aspirasi rakyat memang kita harus memahami dua sisi, eksekutif dan legislatif. Kalau eksekutif itu dipilih, kepala daerah itu dipilih untuk dia mengatur segala macam uang yang menjadi kepentingan rakyat dan itu dia mengaturnya. Kita legislatif itu dipilih untuk bagaimana mengawasi orang yang mengaturnya. Karena memang tujuan hakikat sebenarnya memperjuangkan aspirasi masyarakat itulah, maka memang bagi kami jadi komitmen bersama ya, secara pribadi maupun teman-teman Komisi 1. Dia walaupun satu orang yang ada di pulau seberang itu dia hidup sendirian, tapi ketika hukumnya kita memperjuangkannya. Dan begitu juga tadi seperti pandangan bahwa terkesan kita turun memperlihat wilayah kewenangan. Memang betul bahwa kalau bicara tentang parlemen kita tidak bicara batas kewenangannya. Memang kita sadar sungguh memahami bahwa ada DPR kabupaten kota, ada DPR provinsi, ada DPR RI. Cuma karena persoalan-persoalan ini akibat karena respon di kabupaten itu agak lambat dan bahkan tidak tuntas, masyarakat menyuarakan langsung ke kita dan kita segera merespon itu. Kita sangat memahami, kita sadari betul bahwa itu wilayah kewenangan karena kita di provinsi cuma tugas adalah bagaimana mengkoordinasikan semua bagaimana di kabupaten kota terkait itu, karena gubernur itu melaksanakan salah satu tugas penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Sehingga kita punya tugas untuk melakukan koordinasi, melakukan pembinaan, melakukan pengawasan, monitoring terkait dengan itu. Setelah itu juga bukan cuma memang ini kadang di kita DPR provinsi juga pimpinan juga salah memahami itu. Tapi kami juga memahami bahwa betul wilayah kewenangan kabupaten kota, tetapi karena tidak tuntas, kan masyarakat langsung menyurati di provinsi dan hubungan itu adalah terkait dengan bidang tugas Komisi 1 ya kita merespon. Jadi tidak itu bagi kami seperti itu Komisi 1. Iya, berarti itu penilaian yang kita lihat juga di tempat. Saya pikir sebagai wakil rakyat kalau responsif tidak bisa ada progres untuk memperjuangkan apa yang kita sampaikan, ya untuk apa ada di situ. Pak Amir, mohon kabarnya juga kita sempat dengan Pak Mubi di tempat yang sama, kita sempat berbicara juga tentang beberapa hal. Kami mungkin usulan pemekaran
Provinsi Maluku Tenggara Raya. Ini hubungannya nanti dengan Blok Masela. PI 10%, Provinsi MBD mau bagi 3%, 1% itu ke yang lain. Ada manuver dari KTT 3%. Kalau tidak salah seperti itu, Pak. Jadi masa depan rencana atau untuk punya Maluku Tenggara Raya ini seperti apa? Silakan, Pak. Memang betul kalau menyangkut dengan pemekaran Maluku Tenggara Raya, karena memang salah satu dan tujuan setelah saya ditempatkan di Komisi 1. Dulu di komisi itu. Memang ketika berlakuan Undang 32 sekarang rubah jadi Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Itu kan terjadi perubahan regulasi terkait dengan dan persoalan menyangkut ini, dan kami DPRD Provinsi pada waktu itu masih Komisi A, bukan Komisi 1. Dan saya anggotanya, dan karena Dewan Komisi 1 kita mencoba meresponi itu, dan hasil terakhir adalah kesepakatan antara pemerintah Provinsi Maluku dan DPRD menetapkan kurang lebih 13 daerah otonom baru. 13 daerah otonom baru termasuk juga ada besar, dan kita ada kurang lebih ada 3, Aru perbatasan, lalu Tanimbar, dan Pulau-Pulau Terselatan ada 4. Dan memang pada waktu itu, memang setelah saya di Komisi A waktu itu, ternyata memang ide dan gagasan tentang pemekaran Maluku Raya kan sudah cukup lama. Itu saya tidak salah, saya juga masih di SMA pada waktu itu. Tetapi saya lihat konsep yang saya sampaikan itu memang wajar, sehingga kadang masih isu ini sebagai isu untuk kepentingan politik sesaat. Itu makanya saya mencoba untuk harus menjaga itu. Narasi ini selalu saya jaga. Sehingga ketika saya sampai di DPRD tidak ada dokumen yang disampaikan, baik itu komisi sebelumnya di komisi itu dan provinsi, terkait dengan pengusulan secara fisik dokumennya. Sehingga pada waktu itu karena kita merespon itu tergantung surat-surat masuk. Sehingga pada waktu itu Maluku Tenggara juga tidak bagian daripada proses pengusulan di 13 daerah itu. Jadi kalau situ kan ada surat dari, baik itu bisa dari pemerintah daerah, bisa juga dari kelompok masyarakat. Intinya adalah ada dari usulan, maka itu kami bagi, selalu komitmen kami adalah itu adalah aspirasi dan kami harus meresponi secepatnya. Nah, dari situlah maka memang setelah 13 itu ditetapkan, bagaimana amanat itu ada perubahan terjadi regulasi, amanat Undang-Undang 2023 itu. Dan ketika diimplementasikan itu ketika pada tahun 2015. Karena ketika undang-undang ditetapkan itu kurang lebih celah 2 tahun ya, baru diimplementasikan seperti itu. Dan pada waktu itu nanti 2017 itu baru kita tetapkan 13 daerah otonom baru itu, karena masih mengacu pada undang-undang yang lama, yaitu Undang-Undang 32 tidak salah, tentang pemerintah daerah. Dan kita tetapkan itu, kita menyampaikan karena dalam regulasi terjadi perubahan itu mengakibatkan harus perubahan berbeda lagi. Harus ada kesepakatan bersama antara DPRD dengan eksekutif. Ya sekaligus keputusan bersama dulu, kan masing-masing. Nah, ketika proses pengusulan itu ke kita, walaupun memang ada sebagian besar juga belum ada. Kadang kabupaten kota belum bisa ditetapkan, kita langsung ke kafir yang tadi sampaikan itu. Padahal ujungnya harus di kabupaten kota dulu menetapkannya. Cuma karena kita mau harus cepat, bypass. Ya, kita ingin cepat karena ada kepentingan masyarakat, harus segera kita responi. Karena semangat masyarakat di kurang lebih 11 kabupaten kota yang ingin memekarkan daerahnya itu sangat tinggi. Kita mencoba merespon itu karena walaupun masih diskusi debat panjang terkait dengan persoalan pemekaran, katanya pemekaran nanti bagi-bagi kekuasaan masyarakat ini, ya kita agak berbeda. Tapi karena kita berbedanya, apa kita pandangannya bahwa semua daerah pemekaran itu daerah yang kadang dari dulu masih hutan berantara, ya sekarang dia menjadi kota. Dan banyak hal yang kita dapatkan. Contoh yang kita perdebatkan tentang Kota Tua. Dan saya juga masuk anggota DPRD 2004 sama dengan almarhum Mem, yang walaupun hari ini orang diskusi dan kita tetapkan Kota Tua itu bukan, kalau bicara bukan tekanan politik, Kota Tua tidak jadi. Kalau bicara syarat-syarat teknis itu baru terjadi di Indonesia, itu unik itu Kota Tua itu. Dan bahkan sampai hari kita tahu kenapa sampai Kota Tua itu kan dulu tarik menyangkut ada yang mau dikebesaran itu, sehingga kita pada waktu itu, dan hari itu orang bilang nanti ketika Kota Tua jadi itu dapat uang dari mana. Padahal ingat ketika kita tetapkan Kota Tua itu APBD Maluku Tenggara baru kurang lebih 300 miliar lebih. 300 miliar lebih Kota Tua di Maluku Tenggara. Kita tidak bicara Aru dengan ini, karena itu saya belum ada. Dan sekarang
Contohnya apa yang terjadi ketika pemekaran contoh kurang lebih hampir 2 triliun. Kota Tua Kabupaten Maluku Tenggara hampir 1 triliun, Kota Tua sekitar 700 desa itu. Belum yang lain bantuan dana bagi hasil dan segala macam. Begitu juga adalah betapa besarnya adalah PNS kan pada waktu itu kalau Maluku Tenggara kita ribut kan. Begitu juga banyak eselon 2 yang kita ini. Begitu juga ada anggota DPRD 22 anggota DPRD Kota Tua. Kalau tidak dulu cuma 25 saja. Di poin itu Pak, saya juga kemarin lihat ada dorongan Bapak di Komisi 1 untuk kuota CPNS. Provinsi Maluku. Ini ada yang bilang kalau CPNS ditambah kesejahteraan itu hanya di PNS. Tidak ada penelitian yang bilang kalau konsumsi PNS itu tidak banyak mempengaruhi ekonomi. Ada yang bilang seperti itu. Tapi ada juga yang bilang ya jadi stimulan untuk itu. Kalau penilaian Bapak tentang kalau ada yang pandangan sinis, untuk apa teman-teman PNS ini bikin beban-beban APBD habis berdorong saja ini? Ya ini kan masing-masing punya cara pandang terkait dengan itu. Padahal ada efeknya kan luar biasa. Kalau banyak PNS cinta, kalau banyak PNS satu orang punya gaji 2 juta 3 juta. Dan ketika itu dia bisa menggerakkan ekonomi masyarakat kita karena mereka belanja semua di pasar. Makanya kan ini kan masing-masing punya perdebatan terkait dengan itu. Dan saya kan yakin banyak PNS itu. Dan apalagi kita di daerah Maluku. Karena masih ya paradigma berpikir kita pikir bahwa PNS itu adalah ya sesuatu itu adalah pekerjaan yang paling terhormat karena ada pekerjaan-pekerjaan yang lain dan kita tidak ada punya apa-apa yang ada di sini, tidak ada industri yang apa yang mengakibatkan ya masyarakat punya ketergantungan di sini lagi. Oleh karena itu persoalan pemekaran Maluku Tenggara ketika kita menyampaikan dan hari ini saya dengan teman-teman tidak berhenti malah dari Komisi A sampai sekarang sebagai Ketua Komisi 1. Kita tidak berhenti tiap tahun kita menyampaikan aspirasi terkait dengan persoalan pemekaran dan Maluku Tenggara Raya itu kita menyampaikan karena dalam amanat Undang-Undang 23 tahun 2015 itu ada 2 pendekatan yang kita lakukan. Dia caranya adalah dengan pendekatan bottom up dan top down. Dan kita di wilayah Tenggara Raya itu bisa dilakukan dengan pendekatan 2 itu. Kalau pendekatan bottom up itu memenuhi syaratnya. Harus jumlah kecamatannya berapa, jumlah kabupatennya berapa, kan begitu itu. Lalu caranya persetujuan bersama antara DPRD dengan apa eksekutif, lalu kabupaten yang persiapan kabupaten induk harus mempersiapkan untuk melayani kabupaten yang nanti rencana dimekarkan, kan itu syarat-syarat itu. Tetapi ada juga dengan pendekatan adalah top down, bisa saja negara langsung karena kepentingan dengan berhubungan dengan batas apa daerah perbatasan. Dalam amanat Undang-Undang 23 itu secara jelas di situ adalah wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar. Sehingga di situ dalam Grand Desain 2 PP yang dilakukan dan waktu itu kita usulkan bahkan dalam desain itu kita minta dilibatkan pemerintah Provinsi Maluku dan ikutinya. Sehingga dalam struktur syarat pemekaran itu kalau kita di daerah Maluku beda dengan daerah Jawa, jumlah penduduknya harus beda. Itu kita lihat karena wilayahnya seperti itu. Sehingga syarat ada 2 pendekatan yang kita sudah lakukan awal adalah Grand Desain penataan daerah di Provinsi Maluku yang melahirkan 13 sehingga kita bicara 5 tahun itu kira-kira Maluku mau ingin berapa kabupaten kota. 25 tahun benar. 25 tahun itu kita mekarkan berapa kota dan sehingga dengan itu kabupaten kota harus kalau ketika syaratnya belum terpenuhi maka mereka harus siapkan. Contoh kalau kecamatannya, kalau kota cuma 5 kecamatan, lalu kalau di kabupaten itu 10 kecamatan yang belum siap maka tambah. Selama waktunya kurang lebih 25 tahun itu. Itu memang kita harus bikin itu dan kita mulai dari situ. Dari situlah poin kita sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri terutama Dirjen Otonomi Daerah. Dan itu mereka lakukan dan itu dalam bentuk ada persiapan peraturan pemerintah terkait dengan Grand Desain penataan daerah. Sehingga kalau ketika Indonesia kira-kira butuh berapa provinsi dan berapa kabupaten kota. Dan begitu juga nanti yang sekarang jadi masalah adalah tentang peraturan pemerintah tentang pemekaran daerah, penataan. Yang waktunya adalah kurang lebih kalau dia pendekatannya adalah bottom up, itu berarti kurang lebih 3 tahun. Kalau dia top down berarti persiapannya adalah 2 tahun. Jadi ini kita sampaikan terus dan yaitu domainnya adalah kepala daerah dan teman-teman berprovinsi, tapi kita tidak boleh bosan untuk menyampaikan itu. Insya Allah persoalan politik ini kan bisa cepat, bisa lambat. Yang penting kita memulai, tidak boleh kita dan biasa. Bagi saya kritikan-kritikan itu hal yang biasa. Kita harus memulai, tidak bisa. Saya selalu kesan karena Anda pernah dengan almarhum Mentan Heri, ya kita berjuang saja politik kan insya Allah mudah-mudahan. Kita tidak boleh ini karena aspirasi masyarakat dan sekarang alhamdulillah untuk Maluku Tenggara sudah ada timnya dibentuk dan kita Komisi 1 backup untuk itu dan mudah-mudahan kita tetap menyuarakan untuk kepentingan. Karena memang untuk Maluku ini memang ternyata dalam penataan itu dalam petanya
Itu Maluku sudah siapkan 2 kota, 1 provinsi harus tambah. Itu dalam peta untuk pemekaran daerah, dan Maluku Utara juga ditambah 1. Itu dari persiapan terbanyak hal yang ketiga pemekaran lah. Mungkin anggota DPRD sekarang bisa 4, bisa jadi 8. Kayak kemarin ketika orang bilang dapil penambahan kota tidak bisa, kan kita tahu jumlah penduduk dan segala macam kecuali pemekarannya. Nah, berarti Adinda mantan anggota KPU jadi tahulah jumlah syarat-syarat itu tadi banyak hal yang ketika ada pemekaran bisa terjawab. Apalagi syarat untuk kalau hari ini kan kota PNS juga kan sudah kurang. Kecuali ada caranya adalah pemekaran yang bisa menjawab banyak baik itu, dan itu banyak kebutuhan yang bisa kita dapat. Karena kita daerah Provinsi Maluku ini semua punya banyak potensi yang kita dapatkan di laut, dan laut itu dikelola, semua pendapatan laut itu dikelola oleh pusat. Dan kalau kembali ke daerah itu kecil. Rata kalau Maluku itu kalau tiap tahun kalau hitungan itu kurang lebih 20 triliun. Tapi kalau hitung kembali pada APBD yang tiap tahun dalam bentuk DAU itu kecil dibandingkan daripada kalau bicara potensi laut kita. Makanya salah satu cara kita adalah, dan ini elegan, daripada orang lain berpikir tentang merdeka, ya kita secara elegan, secara ya kita bikin pemekaran untuk bisa menjawab banyak-banyak hal-hal keterlambatan. Karena mau kita bersaing dengan daerah Jawa, tidak ada lagi kecuali adalah salah satu syaratnya adalah pemekaran. Iya Pak Amir, kemarin juga kita tahu ini dalam masa Covid, saya ketemu video kemarin Bapak marah-marah sekali. Aduh, saya baru pernah lihat Pak Amir marah terbuka ini nih. Itu kalau Siloam dan Prodia fondasi Sekut goyang itu kayaknya, retak-retak gitu. Saya paham Bapak coba untuk tidak mau ada seperti ada bisnis tertentu dengan masyarakat, negara dan masyarakat, terutama mungkin ada monopoli tentang PCR itu. Bisa dijelaskan ke kita ini Pak? Apa ini Pak? Oh, Bapak marah-marah sekali itu, marah-marahnya live lagi. Ya, alhamdulillah ternyata dengan diskusi kita kemarin rapat tim 1 itu, dan hari ini sudah direspon oleh Presiden, dan harga PCR jadi 450 dan 550. Memang betul bahwa kita karena tiap saat di masyarakat jadi kita tahu kondisi ini. Kadang saya selalu bilang kenapa implementasi aturan ini dia sedikit bias mengakibatkan masyarakat kan memberikan kesimpulan yang karena kan negara di corona tidak ada, karena persoalan itu. Karena dalam amanat aturan tidak ada secara implisit bicara bahwa nanti syarat perjalanan yang menggunakan PCR itu adalah menggunakan di rumah sakit dia. Bahkan Prodia juga tidak masuk dalam lampiran data itu. Nah, itu yang memang kita indikasikan, dan terlalu harga besar, dan memang dalam kondisi masyarakat yang sulit seperti ini, lalu apa seakan-akan masyarakat bikin jadi pusing juga terkait dengan persoalan perjalanan itu. Sehingga kemarin kita, karena memang itu keluhan kita dapatkan langsung, ada mahasiswa yang hubungi saya langsung, saya tidak tahu, komunikasikan langsung dinas kesehatan, dan ketika tanya dijelaskan dinas kesehatan masalahnya itu, dan ada anggota DPRD yang mengantarkan kakaknya sendiri, dan itu mendapatkan situasi itu di sana. Mengundang itu, ternyata itu adalah oknum tertentu yang menyampaikan itu. Padahal itu tidak ada yang terkait dengan ini. Ini hal penting sehingga kasihan masyarakat dengan sulit dengan situasi ini kadang. Dan bagi kami wakil rakyat itu semua ketentuan dari atas ya kita harus tuntut, karena kita tugas kita salah satu adalah fungsi mengawasi semua ketentuan itu yang mengakibatkan kita mencoba di situasi masyarakat yang ini, dan kita menjelaskan baik-baik kepada mereka. Kalau itu ada ketentuan, tidak boleh ada ruang, dan kita harapkan kalau itu memangnya ada, ya tidak ada alasan pemerintah Provinsi Maluku yang anggarkan sebagian anggaran untuk lebih khusus untuk bagaimana memperhatikan subsidi kepada orang-orang miskin. Itu penting terkait dengan itu. Tapi kemarin sudah ada jalan keluar, dan tadi ya setelah saya juga rasa setelah Pak Presiden sudah mungkin tahu itu ya, walaupun ada kritikan dari yang lain dan sangat memahami peduli terhadap masyarakat. Pak Presiden nonton videonya Pak Amir tuh. Ya, karena ada juga di YouTube juga, karena ada yang teman-teman yang ini di YouTube juga, jadi bukan itu, tapi mungkin bagian dan bukan cuma keluhan kita, tapi mungkin daerah lain juga, dan dia mungkin Presiden juga memahami sungguh ketika masyarakat yang ada di bawah memang sehingga jangan bias anggap corona tidak ada, dan sekarang itu akibat karena memang implementasi kebijakan dari atas itu bias seperti itu. Bahkan kadang jadi saya wajar kalau itu bisnis. Kalau contoh di Siloam itu kan kurang lebih 1,7 paling rendah, dan itu berbeda. Dan itu kalau ketika datang juga kan itu jadi 1 lagi. Kadang ketika tes pertama positif, tes kedua baru negatif. Jadi bisa juga jadi hal-hal yang masyarakat ini, dan percaya. Tidak ada siapapun dari sini ya, kita bisa mengundang gubernur, bisa mengundang DPR, bisa mengundang untuk kita menyampaikan apapun kebijakan, tidak bisa bikin beban terhadap rakyat kita. Siap, itu poin. Siap Amir. Ya, karena poin penting tadi, saya tahu Bapak 2 periode kemarin di sini,
banyak perda juga yang Bapak hasilkan di sini, ada sebuah fakta baru tentang pemilihan. Saya tidak masuk pada kasusnya, tapi saya ingin Bapak ukur itu dari apakah dinamika ini perda yang sudah ada kemarin atau mungkin ada perlu perubahan dari sisi perdanya, Pak. Saya tidak masuk ke memang betul perda tentang Raskap dan HO itu, ya kebetulan saya ini kan anggota DPRD dulu yang kita tetapkan. Dan misi kita tentang itu sangat luar biasa untuk kita kembali mereview dan mengangkat terkait dengan persoalan kondisi kearifan lokal kita, terutama masyarakat. Dan poin-poin penting memang ada banyak hal kesimpulan yang kami sampaikan pada itu. Jadi persoalan memang kalau persoalan revisi juga bisa tergantung dari situasi, terutama menyangkut dengan syarat-syarat pencalonan. Karena hampir rata-rata saya sampaikan persoalan yang terjadi di sini akibat karena tahapan jalan normal. Kalau tahapan normal itu tidak ada, ya walaupun memang ada indikasi indikasi bilang karena ini mungkin ada karena dana desa besar dan macam. Lalu karena dalam syarat amanat itu paling penting menyangkut dengan persoalan kedudukan Ringkot. Dan Ringkot itu kan punya kedudukan sangat penting dalam menentukan siapa itu adalah punya hak menjadi kepala HOI. Karena itu adalah mata rumah. Jadi saya sampaikan contohnya kalau di daerah, salah satu contohnya, kalau mereka Ringkot merekomendasikan Amir Rumah jadi kepala desa ya bisa. Dia adalah, jadi syarat terakhir adalah menyangkut dengan persoalan syarat adat, itu adalah bagian dari pengukuhan adat. Jadi tahapan itu jadi ketiga, kenapa harus kita angkat besok? Jadi mohon maaf Pak, jadi sebenarnya perda itu masih cukup mewadahi atau sebenarnya diimplementasi yang harus diperbaiki? Implementasinya harus diperbaiki. Implementasi itu yang tahapan-tahapan tadi bisa bilang sama hampir rata-rata tahapan-tahapan itu tidak jalan. Dan hampir rata-rata tahapan tidak jalan mengakibatkan terjadi terakhir hampir rata-rata ya mungkin domain perda itu ada pada rekomendasi rajanya. Dan kadang calon-calon itu bawa langsung ke masing-masing ke raja, itu salah. Seharusnya adalah BSO yang bawa badan sendiri HO itu. Tinggal penegasan teman-teman DPRD Kabupaten untuk mengawasi dari tahapan-tahapan saja. Walaupun tidak bisa juga kalau perda sudah cukup berapa tahun juga bisa lakukan revisi tergantung dengan Tuhan dan kondusi itu bisa tidak ada masalah karena itu sudah cukup kurang lebih dari 5 tahun. Karena kita yang di luar sistem ini aduh, ini kalau setiap ada protes terkait dengan yang tadi, Pemda seperti tutup diri, DPR tidak pernah melakukan sesuatu, mereka itu berhadapan dengan polisi tentara terus, orang protes akhirnya begitu terus. Dan saya pikir wah ini ada yang aneh ini harus salah satu contoh yang kecil contohnya ya. Rekomendasikan dia 2 karena ketum bagaimana mencoba combine aturan adat dengan aturan pemerintah. Jadi ketika kalau Ringkot merekomendasikan 2 maka bisa proses pemilihan. Itu sebenarnya kita mengcombine yang 2. Yang penting keluar daripada Ringkot. Karena itu adalah peletakan pertama awal Ringkot itu penting dari situ. Siap. Kalau ya karena kita bisa kalau didebatkan karena saya ikuti perda ini. Kita yang tetapkan itu makan waktu yang cukup panjang. Makanya saya pertanyakan langsung ke Bapak. Mulai dulu teman-teman bahas ketika masih Pak Herman. Habis selesai Pak Herman langsung lanjut kita dan 2013 baru kita tetapkan jadi perda. Contoh dari 2004 sampai 2000 itu. Itu yang memang mudah-mudahan luar biasa perdanya sebenarnya untuk bagaimana kita betul hati-hati. Kenapa dulu kita pikirkan supaya jangan sampai orang ya mohon maaf yang baru datang ya kebetulan tinggal di kampung itu karena 6 bulan kalau pemerintah kan dia berarti dia punya hak juga mencalonkan diri. Nah, kita mencoba untuk bikin perda itu membenteng itu. Jadi betul mengakui masyarakat adat kita. Jadi semua itu yang kita termasuk kita pisahkan antara raja dengan orang kaya. Itu kita pisahkan banyak hal yang kita lihat di situ. Sehingga jangan sampai tekanan politik lebih besar akibat karena dia raja sekaligus kepala desa, tapi lebih tonjol adalah kepala desanya bukan rajanya. Dan sementara raja kita adalah dia harus punya karisma. Itu yang kita banyak hal menyangkut dengan peningkatan status. Dusun juga kita bikin dulu waktu dengan teman-teman komisi. Dan hari ini juga sudah menjadi OHI sendiri. Nah, ini banyak hal yang sedikit itu dan luar biasa. Hari dulu kalau kita belum bicara tentang Undang-Undang Nomor 5 tahun 2000, masuk curi start dulu. Nah, kita sudah mulai dan tahun 2012 itu kita tetapkan waktu itu dan pas terakhir itu untuk pemerintah pusat mengunci anggaran desa lagi. Dan kita sebenarnya kalau bicara syarat tidak bisa karena harus ada batas wilayah dan segala macam. Tapi kita mencoba untuk kolaborasi dengan situasi dan hari ini ya satu kampung 3 rumah saya bisa dapat 1 miliar. Persoalannya implementasi itu kan kembali ke bagaimana pemerintah melakukan tugas fungsi masih terkait masyarakat ada hak ulayat. Ada yang bilang
perlindungan hak wilayah, pengakuan hak wilayah itu ada dorongan beberapa pihak asing maksudnya lewat pemerintah Indonesia lah. Kalau masyarakat ada itu ada diakui, tapi tanahnya disertifikatkan. Seperti itu. Ada kalau kajian ada kajian yang bilang kalau begini untuk apa kata pengakuan hak wilayah? Tahu ujung-ujungnya jadi sertifikat, orang pilih bank habis. Ketua melihat ini seperti apa? Pengakuan hak wilayah itu apa dalam proses sertifikasinya? Apa pemerintah daerah itu hanya sampai pengakuan selesai, atau mungkin didorong sampai jadi sertifikat tanah hak wilayah? Memang di sini hal kita hati-hati memang, apalagi kalau kita beda tentang undang-undang Omnibus Law. Itu memang karena undang-undang kemarin dibahas dalam situasi yang mengakibatkan ada sebagian yang kalau betul kita memang substansinya banyak hal yang dapat tersisi. Makanya orang hampir rata-rata jangan sampai ke depan kita terapkan kapitalis. Itu situasi yang memang kita dari teman-teman baik ya kita seperti hati-hati dalam penentuan perda, karena perda apapun yang kita lakukan bagian turun dari undang-undang. Dan ketika itu maka kita harus segera jangan cepat-cepat Haji dulu ya. baik, terutama bagaimana cara untuk melindungi masyarakat kita menyangkut dengan persoalan hak wilayah. Soal menyangkut dengan hak wilayah ini sangat penting karena memang betul apalagi dengan amanat Undang 23 ini kewenangan laut ini kan lebih ini kepada provinsi. Kayak kemarin ketika terkait dengan persoalan nelayan dan Andong ini kan jadi tarik menarik yang sangat luar biasa akibat terjadi perdebatan karena memang kewenangan kabupaten kota sudah dibatasi dengan itu. Tetapi pemerintah kabupaten itu bisa masuk dengan pendekatan adat, hukum adatnya, wilayah itu yang bisa dilakukan terkait. Memang kita hati-hati sekali, apalagi sebagai daerah adat yang harus betul kita jaga. Tadi disampaikan oleh host tadi itu sangat betul bahwa memang kita hati-hati dengan situasi undang-undang ini karena kondisi corona saja. Kalau kita implementasi undang-undang banyak bisa terjadi seperti yang disampaikan tadi. Makanya kita hati-hati regulasi terutama perda yang menjadikan turunan untuk itu maka kita mulai itu penting. Dan ini kondisi kearifan yang betul kita lestarikan, yang betul kita jaga dan kita rawat dan hati-hati ketika bahas perda jangan sampai perda-perda itu lalu kita bikin sekarang monopoli yang tadi disampaikan. Dan cuma kepentingan semua ini saja tiba-tiba karena kita contoh kemarin kita menyangkut Blok Marcella. Itu kita diskusi sangat panjang tentang Blok Marcella bahkan sampai terakhir pembagian itu. Kita perdebatan bahkan provinsi kelola 10%, tapi ternyata kita kemarin kan kita sampaikan tidak boleh karena terutama masyarakat seperti Tanimbar dan ternyata hari ini kan 1% dibagi untuk daerah yang lain. Itu sudah luar biasa untuk mengakomodir kepentingan wilayah kita karena nanti mendapatkan dampaknya terkait dengan itu dan semua kami di provinsi juga bahas tentang contoh kemarin sonasi itu juga salah satu hal yang memang agak itu dan sekarang mudah-mudahan ada ruang untuk revisi untuk tata ruang kota dan itu disampaikan mudah-mudahan kita revisi itu makanya terjadi kondisi yang terjadi di Kota Tua ketika reklamasi itu memang kemarin pada waktu itu karena kondisi itu saya waktu itu karena corona lalu saya lama di sini jadi memang tidak ikuti sehingga kita hati-hati terkait dengan situasi yang terjadi memang disampaikan di teman-teman di DPR provinsi kita hati-hati bikin apa karena turunan kita baik-baik bagaimana menempatkan masyarakat kita itu betul-betul jadi masyarakat yang menjadi cuma sekedar ini nah, betul kita bahwa itu hak wilayah adat mereka yang betul kita lindungi karena bukan kita siapa lagi itu yang betul harus menjadi penting dan saya sepakat dengan host tadi penting kita hati-hati dalam rangka dan itu gejala-gejala sana makanya kalau kita beda undang-undang Omnibus Law itu sebenarnya banyak pasal yang memang dia tebal itu kan itu banyak juga lebih banyak maka tidak ada itu ada sponsornya ya makanya kita hati-hati di negara ini ya bisa wajar kalau masyarakat muncul ya kita parlemen juga hati-hati di situ makanya ya kita memilih DPR itu hati-hati juga kita boleh pendekatan pragmatis hati-hati di situ kalau kita pendekatan pragmatis nanti idealisme kita tidak ada dan bisa-bisa ke depan bisa saja ada orang ada host punya orang kaya kasih uang ke saya lalu bikin undang-undang pasalnya itu berpihak pada ini usaha lalu bagaimana ketika dia jadi lah bikin semua produk pasal itu bagaimana berpihak untuk bagaimana investasi tadi itu ini hati-hati pengusaha dan itu yang kita hati-hati di situ dan orang-orang cerdas banyak cuma karena itu yang kita hati-hati dan makanya saya harapkan jangan ke depan memilih parlemen juga hati-hati dengan cara-cara seperti itu kalau cara itu maka ya tidak bisa ke depan anak kita semua anak-anak ini semua jadi penonton di negeri sendiri nah itu yang kita hindari lihat orang yang punya kapasitas, punya integritas, siapa saja, tidak ada masalah, ada daerah yang bagus, kenapa tidak? Yang kita harus prioritaskan, karena itu hati-hati, karena
Ketika dia itu bukan dari mana, pasti uang itu kan dari orang yang sponsornya. Dan sponsor itu kan pasti punya kepentingan. Nah, begitu juga pemilihan kepala daerah kan. Balik modal, boleh tidak balik modal. Kepala daerah kan semua ini kan kembali bagaimana pola tingkah laku masyarakat kita. Jadi saya selalu bilang jangan ketika siapapun jadi kepala daerah, ya Anda yang pilih. Nah, kemarin contoh kasus ketika teman-teman di SBT, saya bilang tidak bisa kita bisa salahkan calon bupatinya. Karena kita yang pilih mengakibatkan padahal kita sudah menyampaikan narasinya. Apalagi kalau kita DPR, kalau ternyata satu periode ternyata tidak mampu untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, kepala daerah maka masyarakat melakukan evaluasi 5 tahunnya. Siap. Berarti tidak boleh pilih kan seperti itu. Kalau pilih berarti ada indikasi pendekatan pragmatis. Pak Amir ini luar biasa, politisi mumpuni. Sepak terjangnya di Kabupaten Maluku Tenggara kemarin sangat menonjol, sampai di provinsi juga kok jadi komisi 1 tuh. Mohon maaf, komisi yang lain ada di provinsi. Ya, memang saya juga kaget karena Komisi 1 itu membidangi masalah pemerintahan, politik, pertahanan, keamanan. Saya sebagai seorang S2 bahkan perikanan saya aja, tapi ya ini pengalaman pelajar memang itu saya, apalagi kalau kasus masalah banyak tanah, menyangkut persoalan pertahanan, makanya hubungan yang ada tadi itu. Iya. Tapi memang saya, aduh bagaimana latar Ada yang bilang ternyata politik tidak pakai harus latar belakang. DPR provinsi cuma komisi 1, satu komisi kayaknya. Ada juga ada teman-teman di komisi yang lain, ada komisi 3, ada komisi 1, komisi 2. Sepi dari pemberitaan maksudnya, mungkin karena ya makanya dia bilang ketua komisi, ketua batu api, ya asik. Kalau ada teman-teman di komisi 1 juga anak daerah, anak dapil yang bagus-bagus, Pak Mumin, ada Pak Roy, kita di situ yang sangat luar biasa connect, dan memang kebetulan kita juga sebagian besar di Banggar. Iya. Ada anggaran yang memang ada ruang, dulu kan tidak ada aturan yang mengatur terkait dengan persoalan bagaimana membolak kepentingan masyarakat kita dalam proses pikiran. Dulu kan dibatasi. Iya. Dulu kan itu saja tidak, lagi sekarang kan diatur secara tegas dalam Permendagri. Jadi bisa ada ruang bagaimana kita memperjuangkan kepentingan masyarakat, terutama 3 daerah. Yang satu ini kan itu berarti 11 kabupaten kota. Siap. Ya kalau kembali anggota berarti cuma 3 daerah. Nah, jadi itu memang saya jadi ketua komisi juga saya bilang gimana, tapi alhamdulillah di sini banyak teman-teman yang background hukum, terutama pengacara yang tinggal bagaimana kemampuan kita untuk menyimpulkan hasil rapat, dan ternyata ya ini persoalan belajar cepat aja otodidak lah. Karena seharusnya itu di komisi 2 kalau basic ilmunya, tapi di situ karena teman-teman semua dari itu sepakat semua saya di situ ya. Insya Allah di mana saja tidak ada masalah. Ini karena faktor cuaca dan waktu. Pertanyaan terakhir, Bang Amir. Kalau itu orang Kelaha, 2014 Bapak mau pilih naik pesawat pulang ke Langgur atau mau lanjut ke Jakarta? Insya Allah mudah-mudahan secara pribadi saya. Saya jalur penerbangan. Oh, jalur penerbangan. Ya saya harus ke Jakarta lah. Siap. Oke. Siap. Harus regenerasi itu penting. Pak Ketua. Mohon maaf ini jangan diterjemahkan lain, ini maksudnya kalau selesai masa tugas saya mungkin mau jalan-jalan, mau kemana begitu kan, ternyata pilihannya ke Jakarta. Siap Pak Amir, Pak Ketua, terima kasih banyak sudah hadir di Rahan Idea bersama teman-teman Ansor. Mohon maaf kalau agak terlambat, memang teman-teman Ansor di diplomasinya selalu begitu, memilih untuk tamunya datang lebih dulu daripada tuan rumahnya. Karena saya memang selalu konsisten dengan waktu. Siap. Oke, terima kasih teman-teman mungkin mengikuti di Pak Ketua Ansor, teman-teman sahabat Pak Amir. Wah, ini dari hardnya tim sukses khas. Ini Bang Amir Standar Swallow, itu apa ini baru ikonnya. Siap. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat, ada informasi, ada edukasi kepada masyarakat, sekaligus mungkin ada beban pikir kepada teman-teman DPRD kabupaten kota yang ikut menyaksikan ini. Sekaligus mungkin, oh ya, mungkin karena ini Bapak lagi reses ya Pak, atau memang pulang biasa saja? Biasa. Oke, mungkin ya, tapi masih fungsi. Tapi DPR itu reses itu kan separuh waktu, tiap saat reses. Ya. Saya selalu bilang bahwa kecuali tidur baru tidak melaksanakan 3 fungsi. Saya minta closing statement sekaligus mungkin saya tutupi sebelumnya. Kalau boleh Pak, obrolan kita tidak kita edit, kita obrolan yang tadi kita rekam edit ya. Boleh ditampilkan full secara utuh Pak ya? Ya. Siap. Closing statement, silakan. Ya, terima kasih pertama saya sampaikan, dan mudah-mudahan bagi saya prinsip yang dalam sebagai politisi, maka bagi saya semua aspirasi yang datang dari masyarakat itu harus kita segera respon.
penting karena kita jadi wakil rakyat dipilih untuk memperjuangkan JPT. Oke, terima kasih seluruhnya. Silakan nanti diikuti seluruh percakapan ini melalui akun FB Live FB maupun akun Perhan Idea. Bila kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom.